Thumma ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bi makanihi. Kemudian mereka pun menunjuk seseorang untuk menggantikan kedudukannya. Kemudian kata Salman, "Fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa ara annahu afdalu minhu azhadu fid dunya wa la arghab fil akhirah wa la ad'abu lailan wa naharan minhu." Kata Salman, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih rajin daripada dia. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jadi ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman sebenarnya ada persamaannya. At-tauhid semuanya sama. Dari semenjak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, ajaran mereka sama dalam bidang at-tauhid. Salat pun sama, zakat, haji, tetapi kaifiyahnya yang berbeda, tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Orang-orang Nasara dahulu, mereka pun melaksanakan salat 5 waktu, sebagaimana keterangan Salman Al-Farisi, tetapi kaifiyah dan tata caranya berbeda. Kemudian yang menggantikan uskup pertama tadi ternyata orang yang zuhud di dunia, kemudian bersemangat untuk mendapatkan akhirat, adabnya benar-benar mulia siang dan malam. Fa'ahbabtuhu hubban lam uhibbahu man qablah. Akhirnya aku cintai dia dan tidak pernah aku mencintai dia sebelumnya. Kita mencintai orang bukan karena dunia dan hartanya, bukan mencintai orang karena dia sering memberi, tetapi kita mencintai orang karena akhlak. Kita mencintai orang karena ibadahnya, seperti yang ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Wa aqamtu ma'ahu zamanan thumma hadarathu al-wafa. Setelah aku tinggal bersama dia beberapa waktu, ternyata dia telah menjalani saat-saat akan meninggal dunia. Faqultu lahu ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablak wa qad hadaraka ma tara min amrillah fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Kata Salman Al-Farisi, wahai uskup, aku sudah lama tinggal bersamamu. Aku benar-benar sayang dan cinta kepada engkau. Sementara sekarang ini engkau akan meninggal dunia, yang merupakan ketetapan dari Allah. Lalu kepada siapa engkau perintahkan dan wasiatkan aku untuk menemuinya? Tetap berusaha untuk menjaga hidayah. Setelah gurunya meninggal, bertanya kepada siapa kira-kira aku akan belajar setelahmu? Setelah semua ilmu dari gurunya telah diturunkan, selesai wahai muridku, saya telah anggap engkau cukup dengan ilmu semacam ini. Bertanya ya Syekh, saya akan belajar kemana lagi? Kemudian bersemangat di dalam mencari hidayah dan kebenaran. Kata orang tadi, ya ibnai wallahi ma'alamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alaih. Laqad halakan nasu wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaih illa rajulan bil Mawsil wa huwa fulan. Tahu ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Kata pendeta kedua tadi, wahai anakku, karena lebih tua, demi Allah, aku tidak mengenal seorang pun yang masih hidup di waktu ini yang perjuangannya sama dengan perjuanganku, mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bayangkan, beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dibangkitkan, hanya tinggal segelintir saja yang mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata pendeta tadi, laqad halakan nas, manusia ini telah binasa dan hancur. Wa baddalu, mereka telah merubah ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka telah meninggalkan kebanyakan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pengakuan orang yang berilmu di antara kalangan Nasara, bahwasanya orang-orang Nasara pun di zaman itu telah merubah-rubah ajaran Nabi Isa dan meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kecuali satu orang, yaitu pendeta di negeri Mawsil, namanya Fulan. Kalau engkau mampu, temui dia. Falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bi sahibil Mawsil. Setelah dia meninggal dunia dan dikuburkan, aku pun berangkat ke negeri Mawsil, jauh dari Syam ke Mawsil.
ditempuh perjalanan ini untuk mencari ilmu dan hidayah serta kebenaran. Aku katakan, ya fulan, inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bik wa akhbarani annaka ala amri. Wahai fulan, sesungguhnya guruku dahulu telah memberikan pesan sebelum meninggal agar aku menemui dan belajar darimu. Dan dia telah memberikan kabar bahwasanya perjuanganmu sama dengan perjuangan dia, mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian pendeta yang ketiga mengatakan, aqim indi, kalau gitu tinggal bersama saya. Fa'aqamtu indah, lalu aku tinggal bersama dia. Fawajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibih. Ternyata dia pun orang baik seperti pendeta sebelumnya. Falam yalbas an-nas. Beberapa lama kemudian dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia aku bertanya, ya fulan, inna fulanan awsa bi ilaik wa amarani bil luhuq bik wa qad hadaraka min Allah azza wa jalla ma tara fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Wahai fulan, sesungguhnya guruku yang dahulu telah memberikan wasiat agar aku belajar dan menentangimu. Sementara engkau saat ini pun akan meninggal dunia. Lalu kepada siapa saya akan belajar? Kepada siapa engkau berikan wasiat kepadaku untuk aku menemuinya? Qala ay bunay, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binafidin. Kata pendeta yang ketiga, demi Allah, wahai anakku, aku tidak mengenali seorang pun yang perjuangannya sama dengan perjuangan kami. Bayangkan, terhitung dengan jari. Fulan bil Mausil, wa fulan bil Syam, wa fulan bil Nafidin. Dihitung dengan jari. Padahal orang-orang Nasrani itu begitu banyak sekali. Para pendeta Nasrani pun banyak. Tetapi yang tetap mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam hanya bisa dihitung dengan jari. Hanya ada satu orang yang perjuangannya sama dengan kami, yaitu seorang pendeta di negeri Nasibin. Namanya Fulan, temui dia. Falamma mata wa ghayyaba la'ibtu bi sahibi Nasibain. Setelah dia meninggal dunia dan dikuburkan, aku pun mencari orang yang dimaksudkan di negeri Nasibin. Faji'tuhu fa akhbartuhu bi khabari. Aku datangi dia, aku sampaikan ceritaku, wa ma amarani bihi sahibi, dan apa pesan dan perintah dari guruku yang kedua. Qala fa'atim indi fa'aqamtu indah. Kemudian dia pun meminta aku tinggal bersamanya, dan aku benar-benar tinggal dengan dia. Fawajadtuhu ala amri sahibai. Ternyata orang ketiga ini pun sama perjuangannya dengan dua orang sebelumnya. Fa'aqamtu ma'a khairu rajulin tawallah. Aku pun tinggal bersama orang yang terbaik. Boleh memuji selama tidak melampaui batas. Boleh kita menceritakan apa adanya tentang kebaikan orang, asalkan tidak melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memuji. Bahkan di dalam hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, Rasulullah memerintahkan untuk menaburkan pasir di atas kepala orang yang memuji. Artinya, ketika orang tersebut memuji dengan melampaui batas. Karena beliau yang memerintahkan hal ini, beliau sendiri pun yang memuji para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji di hadapan orang banyak. Fulan min ahli jannah, fulan min ahli jannah, fulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Berapa banyak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji. Ini menunjukkan memuji orang, menceritakan kebaikan orang boleh hukumnya, asalkan tidak ghulu dan melampaui batas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun tinggal bersama dia beberapa saat, hingga ketika dia akan meninggal dunia, aku bertanya, ya fulan, inna fulanan kana awsa bi ila fulanin thumma awsa bi fulan ilaik fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Salman Al-Farisi bertanya, setelah engkau meninggal dunia, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Kepada siapa engkau perintahkan aku untuk belajar dan melaksanakan ibadah semacam ini? Qala ay bunayya wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi'amuriyah. Tinggal satu orang di dunia ketika itu. Hanya satu orang yang berilmu, yang tetap memperjuangkan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam,
yaitu seorang pendeta di Amuriyah, nama sebuah tempat. Fa innahu bimithli ma nahnu alaih. Dia ini perjuangannya sama dengan kami. Fa in ahbabta fa'tih. Kalau engkau mau, datanginya. Fa innahu ala amrina. Karena perjuangan dia sama dengan perjuangan kami. Tidak merasa jengkel, tidak merasa sakit hati ketika salah seorang ikhwah dan muridnya meminta izin, ya Ustaz, saya ingin berangkat dan belajar ke ma'had yang lain. Justru tafaddal, barakallahu fiik. Alhamdulillah di ma'had tersebut ada Ustaz Fulan yang akan membimbing antum, mengajarkan manhaj salaf kepada antum, menganjurkan orang untuk belajar ke tempat yang lain, menganjurkan orang untuk belajar ke tempat dan ustaz yang lain di ma'had yang lain, karena dia paham bahwasanya orang yang mau belajar di tempatnya adalah salah satu tanggung jawab dan amanah. Tanggung jawab dan amanah. Ketika ada orang datang meminta pelajaran, ada orang datang duduk di majelis kita, majelis ilmu, bukannya kita senang, tetapi merupakan satu beban tersendiri. Dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan dan dihormati. Baik. Qala radhiyallahu ta'ala anhu falamma mata wa ghayyabana hifdhu bi sahibi Amuriyah. Ketika orang yang dinafijin tadi meninggal dan telah dikuburkan, aku pun berangkat untuk menemui orang di Amuriyah. Wa akhbartuhu khabari, aku sampaikan ceritaku. Faqala akum 'indi fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim. Aku pun tinggal bersama orang tersebut yang perjuangannya sama dengan orang-orang sebelumnya. Waktu aku pun bekerja, menuntut ilmu dan bekerja tidak bertentangan sama sekali. Menuntut ilmu dan bekerja tidak bertentangan sama sekali. Ketika kita bekerja dengan niat mampu talabul ilm, Allah akan bukakan pintu rezeki kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk belajar, Allah akan berikan barakah di dalam rezeki kita. Jangan disangka waktu yang kita sempatkan untuk belajar kemudian akhirnya menutup pintu-pintu rezeki. La wallah. Tetapi tatkala kita belajar, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lebih baik dan lebih berbarakah insyaallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Qala thumma nazala bihi amrullah falamma adar. Kemudian akhirnya orang yang ada di Amuriyah, orang terakhir tadi, akan meninggal dunia. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya, ya fulan, diceritakan oleh beliau sebelumnya, kalau engkau akan meninggal dunia dan telah meninggal, kepada siapa kau wasiatkan aku? Kepada siapa aku harus belajar? Subhanallah ya ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Inilah ketenangan hati yang sedang dicari oleh Salman Al-Farisi. Kebenaran dan hidayah. Setiap orang yang mencari hidayah, lalu dia ikhlas, sadiqun ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh mencari al-haq dan mencari hidayah, pasti Allah akan wujudkan harapan dan cita-citanya. Setiap orang yang punya keinginan kuat dan semangat, ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan menuntut ilmu, Allah akan wujudkan cita-citanya. Karena darajatul alim, derajat dari seorang yang alim dan berilmu, adalah satu hal yang pasti, tidak mungkin tidak. Jalan tangga untuk menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang berilmu, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada kita, apakah kita siap untuk naik satu anak tangga demi anak tangga, satu langkah demi langkah untuk mencapai derajat tersebut? Ketika ikhwati fillah, barakallahu fiikum jami'an, ketika hidayah, kebenaran dan ketenangan hati yang kita cari belum kita rasakan, artinya kita belum sampai. Kita masih butuh langkah-langkah berikutnya. Barakallahu fiikum jami'an. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah
untuk mencari jalan kebenaran, untuk menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana. Pasti jaminan dari Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk kepada dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Seperti yang dialami oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka pendeta yang di Amuriyah tadi berpesan, kata dia, "Hai bunai, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas, amuruka an ta'tiyah." Wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal di atas muka bumi ini, tidak ada lagi seorang pun yang tertinggal yang memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di zaman Salman Al-Farisi tidak ada seorang pun, satu pun tidak ada yang siap mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka kita tidak ragu sama sekali untuk mengatakan orang-orang Nasara di saat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat. Kita tidak ragu. Jangankan di zaman kita, dekat-dekat sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW pun sudah tidak didapatkan lagi seorang yang beragama dengan benar sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam.